Atap minibus ringsek tertimpa pohon tumbang dampak terjangan angin kencang. Seorang pemuda tega perkosa adik kandungnya hingga hamil 5 bulan. Polisi tembak kaki 2 anggota Komplotan Curanmor di Surabaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, banjir yang menggenangi jalur kereta api antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah membuat keberangkatan kereta api Daob 8 dari stasiun Pasar Turi Surabaya dialihkan. Ada 3 perjalanan kereta api yang terpaksa dialihkan lebih jauh karena jalur tidak bisa dilalui karena banjir. Banjir yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah membuat jalur kereta api antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati tergenang air. Selain menutup jalur kereta api, banjir juga menggerus bantalan rel yang berakibat jalur tidak bisa dilalui. Kondisi ini berdampak pada keberangkatan kereta api dari stasiun Pasar Turi Surabaya dan sebaliknya terpaksa dialihkan, yaitu kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya-Semarang, kereta Sembrani relasi Surabaya-Jakarta, dan kereta Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, pengalihan perjalanan kereta dengan waktu tempuh lama terpaksa dilakukan demi keselamatan penumpang. KAI Daob 8 Surabaya akan terus berkoordinasi dengan KAI Daob 4 Semarang untuk memastikan jalur sudah aman dan bisa dilalui perjalanan kereta. Keselamatan perjalanan kereta api dan imbas banjir yang terjadi di antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati wilayah Daob 4 Semarang. Hari ini 3 keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Surabaya Pasar Turi kami rubah pola operasinya. Ketiga kereta api jarak jauh keberangkatan Pasar Turi yang kami rubah pola operasinya kali ini adalah kereta api Ambarawa Express dan Sembrani melewati Gundi, Gampingan, Semarang, Poncol. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek melewati jalur lintas selatan yaitu Mojokerto, Jombang, Solo sampai dengan ke stasiun Semarang Kawan. PT KAI Daob 8 Surabaya mohon maaf kepada masyarakat khususnya pengguna penumpang dari 3 kereta api tersebut dan akan terus memantau perkembangan penanganan lokasi lintas jalan di Daob 4 tersebut dan menyampaikan secara berkala informasi kepada masyarakat. Sebuah pohon waru setinggi 15 meter di tepi Jalan Raya Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Jember, tumbang diterjang angin kencang dan menimpa sebuah minibus. Kondisi ini membuat arus lalu lintas macet panjang. Inilah sebuah minibus yang tertimpa sebuah pohon waru setinggi 15 meter di tepi Jalan Raya Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Jember. Pohon waru ini tumbang diterjang angin kencang saat terjadi cuaca buruk. Meski atap minibus ringsek, namun kedua penumpang minibus ini selamat setelah tim gabungan dari TNI, Polri, relawan bencana, dan tukang gergaji dikerahkan menyingkirkan pohon waru. Peristiwa ini membuat kemacetan panjang arus lalu lintas hingga 5 km. Pihak-pihak ya, yang bisa cepat menolong yaitu namanya para pengredi yang ada di lingkungan silakan dipanggil untuk mengatasi ini. Biar pohon-pohon ini segera minggir. Ya, kemacetan yang total ini bisa segera teratasi. Ini jalur mana kemana, Bu? Jalan jalur mana kemana? Ini jalur Balung. Jalan Ambulu Balung. Itu kena angin tadi ya, terus roboh, terus helm itu masuk, terus ketimpa terobohan itu pohon itu. Saat itu kondisi angin kayak gimana, Pak? Ya kencang, nggak mungkin rubuh itu. Kondisinya gimana, Pak? Supirnya, Pak?
Ini agak selamat ya, nggak apa-apa. Tim gabungan membutuhkan waktu 2 jam untuk membersihkan seluruh pohon waru dan membawa minibus ke tepi jalan agar tidak menghalangi arus lalu lintas. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, video bus menabrak motor di perempatan Klegen, Kota Madiun viral di media sosial. Ini karena kecelakaan tersebut terjadi di jalur larangan bus dan truk melintas. Inilah video sebuah bus menabrak motor yang viral di media sosial. Meski tak ada korban jiwa, namun kecelakaan itu terjadi di jalur larangan bus dan truk yang melintas dari arah selatan ke utara. Rambu larangan itu berada tepat di perempatan jalur mengarah ke Jalan Panjaitan. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan hingga saat ini belum ada pihak yang melaporkan kecelakaan bus menabrak motor di perempatan Klegen. Polisi siap memberikan sanksi tilang kepada sejumlah bus yang melanggar larangan. Namun tetap saja ada bus yang melanggar rambu larangan tersebut. Itu memang di video kita lihat untuk bis Restu Pandai itu memang ngeblong lampu merah, jadi memang tidak mengindahkan rambu-rambu sehingga mungkin dari pengendara sepeda motor itu sengaja mengurangi kecepatannya sehingga tertabrak sepeda motor. Seorang pemuda di Jember tega memperkosa adik kandungnya hingga hamil 5 bulan karena kecanduan video porno. Kasus asusila ini terbongkar setelah sejumlah kerabat curiga melihat perubahan bentuk tubuh korban. Hadi Susilo hanya tertunduk lesu dan terdiam saat digelandang tim unit Traskrim Polsek Wuluhan Jember untuk menjalani pemeriksaan akibat perbuatannya. Pemuda 22 tahun warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan ini ditangkap polisi karena memperkosa ANZ 14 tahun, adik kandungnya sendiri hingga hamil 5 bulan. Kasus tersebut terbongkar setelah keluarga melihat adanya perubahan fisik korban yang perutnya membuncit. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku kecanduan video porno dan nekat memperkosa adiknya saat tertidur terlentang di kamar. Korban melawan, namun pelaku yang berpostur tinggi besar membuat korban tak berdaya. Pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan aksi bejatnya. Untuk motifnya, ini tersangka ini mendadak langsung syahwatnya keluar ketika adiknya ini sedang menunggu kakaknya memperbaiki HP, sedang terlentang. Disitulah langsung kakaknya atau tersangka ini langsung syahwatnya. Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur menangkap 2 anggota komplotan pencurian sepeda motor. Sekali beraksi, pelaku bisa membawa kabur hingga 3 sepeda motor. Dalam penangkapan tersebut, polisi terpaksa menembak kaki 2 pelaku lantaran melawan. Beginilah detik-detik rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian berhasil membawa kabur 3 sepeda motor sekaligus di salah satu rumah kos di Sidoarjo. Dari alat bukti CCTV tersebut, Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur menangkap 2 pelaku di rumahnya di kawasan Kenjeran, Surabaya. Keduanya terpaksa ditembak kakinya karena melawan, sedangkan 8 pelaku lainnya masih buron. Dalam menjalankan aksinya, mereka saling berbagi peran. Dalam sekali menjalankan aksinya, mereka bisa membawa kabur 3 sepeda motor. Sementara dalam satu malam, komplotan curanmor ini bisa membawa kabur 5 sepeda motor sekaligus. Iya, dia modifikasi beberapa kunci. Ada beberapa kunci, memang ada yang besar, gemboknya besar dia punya kuncinya. Yang model kecil mereka punya kuncinya. Seperti itu. Satu kali aksi bisa berapa sepeda yang digondol? Yang kita ungkap ini 3. Kemarin 3 ya di daerah Wage Sidoarjo itu. Dan satu malam mereka dalam keterangan itu bisa sampai 5 sepeda motor yang mereka dapat itu. Kunci T. Terus kalau bikin kunci gembok-gemboknya itu pakai apa? Pakai gerenda juga. Ya kan disamain sama kuncinya gemboknya itu masuk. Nah, Mas Semen punya kemampuan itu dari mana? Ya dari kan dicoba-coba kan
Kalau beli kunci baru, kuncinya kan kotak ya. Saudara, aksi pencurian uang dalam kotak amal Masjid Miftahul Jannah di Jalan Raya Candi, Kota Malang terekam CCTV. Pencuri masuk ke dalam masjid dengan melompat pagar lalu membobol kotak amal berisi uang jutaan rupiah. Aksi pencurian uang di dalam kotak amal di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Raya Candi 3B, Gang Masjid, Kecamatan Sukun, Kota Malang ini terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dan memastikan masjid dalam kondisi sepi. Ia pun melompat pagar dan masuk masjid untuk mencuri uang di kotak amal. Aksi ini baru diketahui saat takmir masjid akan memindahkan kotak amal yang sebelumnya di dalam masjid ke halaman saat subuh. Saat itulah baru diketahui kunci gembok kotak amal telah dibobol dan uang di dalamnya raib. Menurut takmir masjid Teddy Sanjaya, ciri pelaku yang terekam CCTV bukan warga sekitar. Penampilan pelaku juga rapi, sedangkan untuk jumlah uang di dalam kotak amal ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ya kita tidak bisa hitung, cuman kalau biasa kita buka setiap bulan itu kurang lebih ya insya Allah sekitar 1 jutaan. 1 juta atau 1,5 juta. Lihat dari pelakunya kemudian kita zoom sepertinya bukan warga sini. Ternyata juga fisiknya agak seperti kemungkinan ya bukan orang-orang jalanan juga. Jadi kan tampaknya stylenya masih rapi, terus rambutnya klemis. PSSI seleksi Timnas Putri di FIFA Matchday. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Kediri memberikan imunisasi vaksin Human Papillomavirus atau HPV pada ribuan siswi SMPN 4. Imunisasi ini untuk mencegah penyakit kanker serviks. Berdasarkan data Dinkes Kota Kediri, tercatat ada 57 kasus kanker serviks. Untuk menekan angka penderita kanker ini, Dinkes memberikan imunisasi HPV bagi wanita yang berumur 45 tahun ke bawah atau yang belum menikah. Salah satunya bagi para siswi di SMPN 4 Kota Kediri. Ada 3.000 lebih siswi mulai usia 11 hingga 15 tahun mendapatkan imunisasi HPV secara gratis. Salah satu siswi peserta vaksinasi HPV ini antusias mengikuti vaksinasi. Sakit tapi ya senang juga. Kenapa Mbak kok senang, Mbak? Kenapa kok senang? Sebenarnya karena bisa dapat imunisasi ini. Karena kalau di luar kan harus bayar kan mahal. Kalau di sini kan bisa dapat. Terus kan manfaatnya kan juga banyak. Apa Mbak manfaatnya, Mbak? Manfaatnya untuk mencegah kanker serviks bagi perempuan. Kemarin data bulan kemarin ada sekitar 57 kasus kanker serviks yang ada di Kota Kediri. Kalau kanker serviks ya rata-rata di atas 40 tahun. Jadi ini kalau ini untuk mencegah mencegah kanker serviks. Dari sorotan olahraga diinformasikan PSSI gelar seleksi sekaligus pemusatan latihan Timnas Putri di lapangan Unesa, Surabaya. 50 pemain yang hadir di seleksi menjadi 30 pemain dan skuad terpilih akan membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Arab Saudi pada bulan Februari 2025. Selain fokus pada Timnas Sepak Bola Putra, PSSI juga memberikan perhatian pada Timnas Sepak Bola Putri. Sebanyak 50 pemain sepak bola putri mulai menjalani seleksi sekaligus pemusatan latihan di lapangan sepak bola Universitas Negeri Surabaya Unesa. Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Unesa selama sebulan ke depan. Nantinya dari 50 pemain yang dipanggil dalam seminggu ke depan akan dipilih 30 pemain terbaik. Para pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan selama sebulan di bawah arahan pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki atau Coach Mochi. Menurut anggota Exco PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, setelah pemusatan latihan di Unesa, tim putri akan berangkat ke Arab Saudi untuk laga FIFA Matchday.
Nantinya di laga uji coba melawan Arab Saudi, skuad Garuda Pertiwi akan diperkuat pemain diaspora dan pemain yang bermain di klub luar negeri yang tidak bergabung di pemusatan latihan di UNESA. Saat ini PSSI tengah mempersiapkan timnas putri untuk tampil di kejuaraan ASEAN Women Championship 2025. Di ajang tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah yang digelar di Jakarta bulan Juni mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. PP PBSI menjagokan 3 pemain senior tanpa diperkuat Anthony Sinisuka Ginting yang cedera di Indonesia Masters 2025. Ganda putra Fajar Alfian, Rian Ardianto yang tempati unggulan teratas jadi tumpuan di samping Jonathan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung yang baru saja menjadi semifinalis India Terbuka 2025. Turnamen level 500 BWF Indonesia Masters 2025 akan mulai dihelat 21 hingga 26 Januari di Istora Senayan, Jakarta. 268 pebulu tangkis dunia dipastikan siap ambil bagian dalam turnamen berhadiah total $475.000 Amerika ini. Tidak terkecuali wakil tuan rumah. Sayang salah satu pemain top nasional Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa tampil karena cedera. Meski begitu, PP PBSI tetap optimistis mampu meraih gelar di kandang. Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut 3 pemain senior jadi tumpuan tuan rumah mengejar trofi. Pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto yang menempati unggulan teratas sektor ganda putra jadi salah satu yang dijagokan. Sementara di sektor tunggal ada Jonathan Christie serta Gregoria Mariska Tunjung yang baru saja menjadi semifinalis India Terbuka 2025. Ketiganya diharapkan bisa tampil maksimal dan memberikan gelar perdana bagi Merah Putih di tahun ini. Sebelumnya pada Indonesia Masters 2024, pasangan Leo Rolly Karnando Daniel Martin mempersembahkan satu-satunya gelar juara bagi Indonesia. Namun pasangan ini telah dipecah dan akan tampil dengan pasangan anyar pada Indonesia Masters 2025. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Memiliki karir mengkilap hingga usia senja, pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan jadikan Indonesia Masters 2025 sebagai panggung perpisahan. Rencananya seremonial berupa tribute untuk The Daddies juga disiapkan penyelenggara Indonesia Masters di penghujung laga. Pasangan ganda putra legendaris Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan segera gantung raket. Indonesia Masters 2025 sudah dipilih sebagai panggung tarian terakhir keduanya. Tentu ini akan menjadi momen spesial dan mengharukan bagi seluruh penggemar bulu tangkis di Indonesia bahkan di dunia. Mengingat segala pencapaian pasangan berjuluk The Daddies yang hampir meraih seluruh gelar prestisius. Apalagi keduanya sukses mempertahankan performa terbaik hingga usia senja. Atas dasar ini, penyelenggara Indonesia Masters dan PP PBSI akan menggelar seremoni khusus bagi Ahsan Hendra yang akan dilaksanakan di penghujung gelaran. Akan ada sejumlah aktivitas, termasuk laga eksebisi. Adapun Ahsan Hendra akan menghadapi Chiang Chien-wei Wu Xuanyi asal Taipei di babak pertama Indonesia Masters. Tanpa target spesifik, Ahsan Hendra hanya berharap memberikan suguhan terbaik bagi penggemar di panggung terakhir mereka. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Mengunjungi Museum Dr. Sutomo, saksi bisu sejarah pergerakan nasional akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Museum Dr. Sutomo di Surabaya menjadi saksi bisu kiprah Dr. Sutomo sebagai tokoh pergerakan nasional yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Di dalam museum tersebut terdapat ratusan koleksi peralatan kesehatan yang pernah dipakai untuk mengobati pasiennya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Fakta non-verba, sedikit bicara banyak bekerja. Kalimat inilah yang menggambarkan sosok Dr. Sutomo, dokter spesialis kulit dan kelamin yang juga merupakan tokoh pergerakan nasional Budi Utomo. Museum ini terletak satu kompleks dengan Gedung Nasional Indonesia.
gedung pertemuan organisasi pergerakan sebelum masa kemerdekaan. GNI menjadi tempat pembentukan Komisi Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Museum Dr. Sutomo terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari galeri foto dan sosok Dr. Sutomo. Mulai dari kelahirannya di Nganjuk, Jawa Timur, pernikahannya dengan perempuan berkebangsaan Belanda, hingga jejak meninggalnya di Kota Pahlawan, Surabaya. Di tahun 1903, Dr. Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di Stovia. Berawal dari keprihatinannya melihat kondisi pendidikan bangsa Indonesia di masa itu, Sutomo bersama para pelajar Stovia akhirnya mendirikan organisasi Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Budi Utomo memiliki tujuan utama untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya dengan memberi bantuan dana pendidikan bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Sementara itu di lantai 2 terdapat koleksi peralatan kesehatan yang digunakan Dr. Sutomo semasa praktik di kota Surabaya. Ada 328 koleksi museum ditampilkan di Museum Dr. Sutomo. Salah satu tempat dibentuknya TKR dan juga PKR di eranya Dr. Sutomo. Di mana Bu tempatnya? Di Pendopo. Di Pendopo. Jadi Gedung Nasional Indonesia itu diapit oleh 2 pavilion kembar. Nah, pavilion pertama yang sekarang ini adalah zona pertama. Yang pavilion kedua adalah gedung sebelah yang cat warna hijau yang sekarang ini digunakan untuk mencetak majalah penyebar semangat. Nah, jadi beliau ini pergerakannya bukan hanya di bidang kesehatan sebenarnya, tapi beliau ini pergerakannya di berbagai bidang. Dan salah satunya adalah di bidang jurnalistik. Perjuangan Dr. Sutomo dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pergerakannya di organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Ini tadi lihat apa Mbak di sini Mbak? Tadi saya kesini ke museum lihat sejarah lahirnya beliau, biografinya beliau, dan juga ada profesi beliau di atas. Lalu juga saya tadi sudah berkunjung ke makamnya beliau juga. Kenapa sih Mbak tertarik untuk mengunjungi Museum Dr. Sutomo ini? Karena peran beliau yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama di Surabaya. Itu yang buat saya tertarik sih untuk berkunjung ke Museum Dr. Sutomo buka dari hari Selasa hingga Minggu. Museum buka dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Bagi Anda yang ingin berkunjung, pembelian tiket dapat diakses di situs resmi Tiket Wisata Surabaya. Kika Madona, Kompas TV, Jawa Timur.